Halo teman-teman, saya Izzuddin Sultan Nasir dengan akhiran NIM 156. Saya di sini berperan di dalam tugas apa yang diberikan sama dosen favorit saya Bu Erik sebagai arbitor. Halo, perkenalkan nama saya Mona Sofia Wardah sebagai kuasa hukum dari pemohon. Saya Ahmad Ferry Maulana sebagai pemohon. Saya Sofia Salsabila Aisy sebagai termohon. Saya Faizan Natal Risa di sini menjadi kuasa hukum dari termohon. Halo, saya Alif Alfaki dengan NIM 07 sebagai videografer dari kelompok 6. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini sidang saya buka. Saudara Ferry sebagai pemohon dan saudari Sophia sebagai termohon. Hari ini kita menempuh sidang arbitrase atas sengketa investasi sebesar 2,5 miliar rupiah. Saya minta semua pihak menjaga integritas dan silakan pemohon menyampaikan pernyataannya. Jadi begini Pak, saya bukan hanya kehilangan uang saya, akan tetapi juga kehilangan rasa kepercayaan saya pada dokter mohon yang telah saya bangun selama 2 tahun. Saya percaya termohon bukan sekedar mitra bisnis, tetapi juga sebagai saudara saya. Saya memberikan investasi karena saya yakin kepada termohon, karena termohon selama bekerjasama dengan saya selalu jujur dan selalu menepati janjinya. Akan tetapi dalam kasus ini, yang saya terima dalam kasus ini, dalam investasi ini, yang saya terima hanya janji saja, tidak terrealisasi sama sekali, dan semuanya hancur. Terima kasih saudara pemohon. Mungkin ada tambahan dari saudari kuasa hukum. Baik, ada yang mulia. Izin menambahkan dan menegaskan bahwa bukti yang telah kami ajukan menunjukkan bahwa termohon sejak awal telah mengetahui bahwa izin lahan belum siap dan finansial perusahaan dalam kondisi kritis. Namun termohon tetap menawarkan investasi dengan memoles potensi keuntungan secara melebih-lebihkan. Hal ini menunjukkan bahwa bukan sekedar one prestasi, namun ini merupakan misrepresentation yang merugikan klien kami secara finansial dan emosional. Silakan dari saudari termohon untuk menanggapi. Baik yang mulia, saya tidak pernah berniat menipu saudara saya. Jadi saudara saya sendiri itu adalah teman saya sendiri. Dia juga tahu kalau saya ini sudah berjuang. Ketika pandemi datang, pada saat tahun 2019, saya juga mengalami kesulitan, dan dia juga tahu gitu kalau saya itu cuman ya hanya gagal aja. Mungkin ada tambahan dari. Ya, ada mulia. Baik. Jadi yang mulia, keadaan memaksa itu memang adalah sebuah fakta. Klien kami tidak bisa disalahkan atas hal-hal yang berada di luar kendalinya. Dan kami memiliki bukti atas percakapan yang menunjukkan bahwa pemohon juga mengetahui atas resiko yang akan terjadi bila dia menginvestasikan tersebut. Memahami risiko yang dihadapi bukan berarti membiarkan pelanggaran kontrak dilakukan dengan begitu saja. Semuanya mohon tenang dan mohon disimak karena kita akan beralih ke mediasi. Saya minta semua pihak mengesampingkan ego demi mencari penyelesaian terbaik dan saling menghormati asas etikat baik masing-masing. Silahkan bagi pemohon apa yang disampaikan. Izin yang mulia, saya sudah mengesampingkan ego saya selama 1 tahun ini. Selama itu saya menunggu berharap, tapi yang datang hanya laporan palsu, foto pembangunan palsu, dan alasan-alasan yang tak berujung. Jangan bilang itu bukan hasil investasi yang palsu. Itu tuh hanya karena yang gagal. Gagal? Anda mengatakan gagal?
Anda mengirim foto progres pembangunan yang ternyata foto proyek lain. Anda pikir saya tidak memeriksaannya? Dan atau Anda pikir saya bodoh? Tenang, tenang semuanya. Ini ruang arbitrase, bukan tempat meledakkan emosi. Baik, saya beri kesempatan untuk bicara langsung, tapi dengan kontrol. Ingat, dengan kontrol. Pemohon utarakan semua kegelisahannya. Pihak termohon, tolong dipahami. Saya tidak marah hanya karena uang, tetapi karena saya telah mempercayaimu. Saya membela kamu di depan keluarga sendiri. Saya bilang kamu orang baik, tapi apa balasanmu? Data palsu, laporan fiktif, ajakan untuk sabar, sambil kamu terus menyembunyikan fakta. Pemohon, saya tidak punya pilihan. Kalau saya jujur dari awal, kamu pasti menarik diri dan kamu tidak akan menginvestasikan untuk proyek itu, dan proyek itu sudah mati sebelum dimulai. Jadi demi perusahaan hidup, demi proyek hidup, kami yang harus dikorbankan. Saudari Sofi, saya minta jawaban yang jelas. Apakah Anda mampu mengembalikan investasi pemohon? Ya, tapi saya juga butuh waktu ya, Bu ya. Tapi waktu tanpa jaminan itu percuma, saudara. Begini saja, kami siap untuk memberikan jaminan aset. Aset yang mana? Perusahaan Anda saja sudah pilot. Jangan ulangi kebohongan. Aset pribadi saya juga bisa. Tanah warisan orang tua saya juga ada. Itu satu-satunya yang tersisa. Baik, jika saudari benar-benar siap menyatakan aset pribadi sebagaimana jaminan, kita bisa susun skema pengembalikannya. Tapi saya perlu komitmen tertulis hari ini. Baik, kami akan menyusun sekarang juga. Sebentar, tapi untuk menghindari kebohongan yang akan terulang lagi, kami hanya menerima jaminan jika lokasi, legalitas, dan nilai tanah memang sudah jelas ada. Baik, saya juga akan mengambil semua dokumen saya di mobil saya. Saya serahkan semuanya. Kenapa kamu baru sekarang melakukan ini? Karena saya takut kehilangan semuanya, termasuk persahabatan kita. Kedua pihak sudah membuka diri. Saya lihat peluang damai masih ada. Tapi saya minta kejujuran terakhir dari masing-masing pihak. Kepada saudari termohon, apakah Anda bersedia mempertanggungjawabkan semua kelalaian Anda di depan pemohon tanpa alasan tambahan? Saya bersedia ya mulia. Saya memang salah. Saya terlalu percaya diri, terlalu takut untuk gagal atas investasi saya. Sampai akhirnya saya membuat semuanya lebih buruk. Lalu kepada saudara pemohon, apakah Anda masih ingin menyelesaikan secara damai selama jaminan benar-benar diberikan? Jika semua dokumen valid, jaminan bisa mengamankan pengembalian, saya bersedia berdamai. Tapi kalau satu hal saja tidak jujur, kita lanjut arbitrase. Baik, terima kasih bagi pemohon dan termohon dari apa yang telah disampaikan. Karena keterbukaannya masing-masing ya, saya putuskan proses mediasi akan dilanjutkan secara tertutup hari ini juga. Kedua pihak akan menyiapkan dokumen jaminan dan skema pengembalian. Jika kesempatan tercapai, sengketa selesai. Jika tidak, saya akan memutus perkara ini dengan kewenangan penuh. Saya akan buktikan itikat baik saya. Saya tunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan berita acara dari hasil mediasi arbitrase yang telah dilakukan tadi siang pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 bertempat di Lembaga Arbitrase UI Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dilaksanakan media arbitrase antara pemohon Ferry didampingi kuasa hukum advokat Muna dan pemohon Sofi dan termohon Sofi, mohon maaf,
yang didampingi oleh kuasa hukum advokat Atta, yang saya sendiri Izzuddin Sultan Nasir sebagai arbitranya, di mana permasalahan pemohon menuntut mengembalikan dana investasi sebesar 2.500.000.000 rupiah karena proyek yang dikelola termohon tidak berjalan sesuai perjanjian. Lalu di dalam proses mediasi, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melanjutkan ke tahap arbitrasi penuh. Pemohon dan termohon bersedia mengembalikan dana investasi dengan jaminan, yang dimana kesepakatan damai para pihak menyepakati, yaitu termohon Sofi mengembalikan dana investasi sebesar 2.500.000.000 rupiah kepada pemohon Ferry dengan skema cicilan selama 12 bulan. Lalu yang nomor 2, termohon menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah pribadi untuk menjamin pelaksanaan kewajiban. Yang ketiga, apabila termohon tidak melaksanakan kewajibannya, jaminan dapat dieksekusi sesuai ketentuan hukum. Dan yang terakhir, sengketa dinyatakan selesai secara damai oleh kedua pihak. Itu dari berita acara. Terima kasih untuk itikat baik dari pemohon dan termohon dan telah menyelesaikan sengketa ini secara damai. Saya selaku arbitor izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard.